Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman Tuhan di Sema Donai pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema pencobaan dan kejadian buruk dalam kekristenan. Yang sangat menarik ya Bapak Ibu temanya untuk kita pelajari dan ketahui. Dan yang akan dibawakan seperti biasa oleh Pak Evangelis Joseph Kuntadi MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena sekali lagi pada malam ini kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul dan belajar dalam kelas Sema Adonai tentang kebenaran firman. Ya Bapak, biar kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami ini. Berkati saya ya Tuhan sebagai moderator, sehingga saya mampu memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkati internet dan semua perangkat yang kami pakai pada saat ini Tuhan. Berkati sehingga tidak ada satupun kendala atau halangan apapun di dalam internet dan perangkat-perangkat yang kami pakai saat ini, sehingga pembelajaran kelas ini dapat berlangsung dengan baik sampai selesai. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu Pak Joseph yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu dan urapi setiap perkataan Pak Joseph, sehingga Pak Yosef mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar kepada kami semua, sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berkati juga kami semua yang berada dalam kelas ini ya Tuhan, baik yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang akan mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi dengan Roh Kudus-Mu, dan berikan juga kami hikmat daripada-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang disampaikan Pak Joseph dengan baik dan mendapat pemahaman yang benar, sesuai dengan kehendak hati-Mu juga Tuhan. Dan materaikan firman ini Tuhan di dalam hati kami. Jadikan rema di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami dapat memberitakan dan mengajarkannya kepada sama kami, dan terutama kami mampu melakukannya di dalam diri dan kehidupan kami kepada sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu dan di dalam perlindungan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami pada malam ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, maka terlebih dahulu kita akan melihat profil dari Pak Joseph tadi terlebih dahulu ya. Baik, operator dipersilakan. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Bapak Yosef Kuntadi, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir di Jakarta pada 5 September tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Beliau telah menikah dengan Ibu Sofia Gunawan, S.Com, dan beliau telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Christopher Baldwin, 21 tahun, Christy Eugenia, 18 tahun, dan Christian L. Nathan, 12 tahun. Riwayat pendidikan: beliau telah menyelesaikan S1 di Manajemen Marketing, Universitas Persada Indonesia, S2 di Teologia, Harvest International Theological Seminary, dan S3 di Teologia, Harvest International Theological Seminary. Riwayat pelayanan: sebagai pembicara atau narasumber di radio, sebagai seorang pengkhotbah serta penulis. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai Direktur di PT Adonia Petro Energy, transportir bahan bakar minyak, dan trading batubara, sebagai Direktur di PT Isanolopo Distribusi, trading bahan bakar minyak. Shalom semua.
Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Sam, operator kami yang sudah menayangkan profil dari Pak Joseph Kuntadia. Baik, Bapak Ibu, sekarang saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Joseph. Shalom, selamat malam, Bu Aling. Selamat malam Bapak Ibu dimanapun berada, Tuhan memberkati. Iya, tanpa terasa ya Pak, sudah seminggu dan kita ketemu lagi di kelas pembelajaran Bapak. Dan semoga Ya, kabar Bapak selalu sehat dan luar biasa ya Pak. Amin. amin. Ya. Baik Pak Joseph, saya akan segera mempersilakan waktu dan tempat kepada Bapak untuk memaparkan pengajarannya. Itu silakan Pak. Baik, saya izin untuk share screen ya. Oke Pak. Oke, sudah terlihat ya Bu. Ya, sudah tampak Pak. Nih, silakan. Oke, saya beresin dulu sebentar ini supaya terlihat juga di layar saya bagus. Oke, baik Bapak Ibu dimanapun berada. Pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu tema yang cukup menarik ya, pencobaan dan kejadian buruk dalam kekristenan. Minggu kemarin kita belajar tentang eh, menjawab doa-doa yang tak terjawab. Jadi ini sambungan ya. Jadi untuk minggu depan masih ada satu tema lagi, jadi biblical worldview. Ini bersambung, jadi tema-temanya banyak yang berkaitan begitu. Nah ini malam hari ini kita akan mulai masuk ya, pencobaan dan kejadian buruk dalam kekristenan. Sebelum kita masuk ke tema utama kita, saya mau sedikit review yang minggu kemarin. Jadi kita ada satu penyegaran ya, ingat tentang doa. Ya, ini yang minggu kemarin kita belajar sama-sama menjawab doa-doa yang tak terjawab. Singkat saya akan bacakan aja ini supaya kita semua refresh ya, ingat. Kemarin itu kita belajar tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani ya. Ada 5 poin yang kita belajar dari minggu kemarin tentang doa. Yang pertama, pengertian doa. Kita dapat pengertian doa. Jadi doa itu menutup hubungan dengan dunia dan membuka hubungan dengan Tuhan. Itu esensi dari doa. Kemudian bagi yang berdoa, doa itu merupakan refleksi kerendahan hati, mengakui keberadaan Tuhan yang berkuasa dan berotoritas atas dirinya. Kemudian bagi diri yang berdoa juga sarana refreshing, penyegaran bagi jiwa manusia. Nah, efek dari doa itu, doa dapat merubah keadaan. Kemudian sikap bagi yang berdoa itu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan, begitu. Nah, kemudian sebab doa tidak dijawab atau tidak dikabulkan, yang pertama tidak berdoa, yang kedua salah berdoa. Jadi berdoa yang Tuhan inginkan itu memohon apa yang kita inginkan, dipohonkan kepada Tuhan, diajukan kepada Tuhan, dan diperjuangkan. Kemudian efek dari doa itu dapat merubah keadaan. Nah itu review dari minggu kemarin ya. Nah kita akan masuk ke poin utama kita pada malam hari ini tentang pencobaan dan kejadian buruk dalam kekristenan. Ya, kita akan mulai ya. Jadi Alkitab menjawab mengenai pencobaan dan peristiwa buruk dalam kekristenan. Kita akan mulai dengan pencobaan. Apa itu pencobaan? Nah, saya akan ada beberapa ayat yang saya akan bacakan di sini. Poin-poin dari setiap ayat ini yang saya kasih merah ini ya, saya kasih blok merah. Kita akan lihat dan sama-sama simpulkan jadi tentang doa tentang pencobaan, apa sih pencobaan itu sebenarnya. Nah, pertama saya ambil di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi yang pertama ini kita lihat pencobaan
untuk membuktikan kemurnian iman. Ya, kita lihat ya, poin yang pertama ini. Untuk membuktikan kemurnian iman. Yang kedua, dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, saya singkat aja ya. Ayatnya ini Bapak Ibu boleh baca lagi nanti di rumah sendiri ya. Poinnya ini, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ini, pencobaan itu adalah ujian terhadap imanmu. Jadi pencobaan adalah ujian terhadap iman. Kemudian yang ketiga ini kita lihat Keluaran 16 ayat 4. Poin ini sama ya, kita lihat di sini yang merah aja kita lihat di sini, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi pencobaan ini Tuhan mau melihat melalui pencobaan apakah manusia menurut hukum Tuhan atau tidak. Ya, tiga poin ini, kemudian lanjut kita lihat di Keluaran 16 ayat 4. Sama ya, poinnya kita akan lihat yang saya berikan merah ini, tulisan merah, mempercepat waktu ya, supaya mereka kucoba ini Tuhan ya, supaya Tuhan akan mencoba begitu. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Ya, sama ya, Tuhan mau coba menurut hukum Tuhan atau tidak hidupnya, begitu poinnya. Kemudian Ulangan 8 ayat 2, kita lihat juga ini yang poin merah ya. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, jadi pencobaan ini untuk apa? Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, berpegang pada perintahnya, perintah Tuhan atau tidak. Kita lanjut Hakim-Hakim 2 ayat 21 sampai 22. Aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang kutunjukkan, yang ditujukan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Nah, yang terakhir di 2 Tawarikh 32 ayat 31, mencobainya, ya Tuhan mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Nah, jadi itu, kalau kita lihat dari 8 ayat ya, 7 atau 8, 7. Dari 7 ayat ini kita lihat, pencobaan ini. Jadi saya simpulkan di slide berikutnya, ini poinnya ya. Jadi yang dimaksud dengan pencobaan itu, ini dia poinnya. Pencobaan adalah ujian ketika manusia berhadapan dengan situasi yang mengharuskannya untuk memutuskan atau memilih jalan sesuai firman Tuhan atau tidak yang dipilihnya. Ya, tujuan pencobaan untuk membuktikan kesetiaan seseorang kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, pegang ini ya, poin ini, yang poin pertama ini. Jadi pencobaan adalah ujian. Kita nggak bicara tentang siapa yang kasih pencobaan, kita tidak bicara tentang kenapa bisa dicobai, enggak. Tapi kita pegang pencobaan adalah ujian ketika manusia berhadapan dengan situasi yang mengharuskannya untuk memutuskan atau mengambil keputusan nih. Dia mau ambil jalan sesuai firman Tuhan atau tidak. Ya, jadi bertemu sama satu keadaan, dia harus memutuskan ikut Tuhan atau tidak. Itu pencobaan, pilihan dia. Ya, tujuan pencobaan untuk membuktikan kesetiaan seseorang kepada Tuhan. Poin pertama kita pegang itu ya. Nah, kita lanjut. Poin kedua. Pencobaan identik dengan peristiwa buruk. Betul ya. Jadi kalau kita ngadepin satu keadaan yang wah dapat berkat, kita pikirnya wah itu bukan pencobaan, itu suatu berkat yang luar biasa. Kalau kita naik pangkat di pekerjaan, kalau kita naik kelas, kalau kita dipromosi, dapat bisnis baru, dapat customer baru, sembuh dari sakit penyakit, dapat sesuatu yang luar biasa, kita lihatnya, wah ini satu ya hal yang luar biasa, ya. Sesuatu hal yang menarik bagi kehidupan kita. Nah, jadi pencobaan sekali lagi identik dengan peristiwa buruk. Bangkrut, ya saya lihat di sini kebangkrutan, kerugian, kematian, kecelakaan, sakit penyakit, kehilangan pekerjaan. Ya, ini identik dengan peristiwa buruk. Nah, kita coba lihat jenis-jenis pencobaan yang dicatat Alkitab. Apakah Alkitab hanya bicara tentang peristiwa buruk pencobaan itu? Ini ada beberapa ayat, saya bacakan semua ya. Pencobaan bisa datang melalui peristiwa yang menarik. Jadi kalau kita tadi berpikir peristiwa buruk,
peristiwa yang tidak mengenakan, kejadian yang tidak baik, kita pikir itu pencobaan bagi kita. Sedangkan kenaikan pangkat, dapat berkat, itu kita pikir sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bukan pencobaan. Kita lihat di sini ya. Yang pertama, peristiwa Hawa makan buah yang dilarang Tuhan. Konteksnya, pencobaan bisa datang melalui peristiwa yang menarik. Yang pertama, peristiwa Hawa makan buah yang dilarang Tuhan. Kejadian 2, ayat 16 dan 17 terjemahan baru. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lanjut Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Di ayat 6-nya, perempuan itu melihat, kita lihat ya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, kita lihat tadi ya. Jadi pencobaan itu ketika manusia berhadapan dengan satu situasi yang mengharuskannya memilih ikut Tuhan atau tidak. Jadi kalau kita tadi berpikir identik, pencobaan ini identik dengan kejadian buruk, kita lihat di sini. Harus memutuskan ikut Tuhan atau tidak hanya dalam kejadian buruk. Kita lihat ini Hawa, sesuatu yang menarik. Ada buah, kelihatannya enak, kelihatannya menarik. Ini pencobaan dan dia kalah di sini. Ya, jadi ini kita lihat yang pertama, pencobaan datang melalui peristiwa yang menarik. Yang kedua, poin kedua ya. Kita lihat, pencobaan datang melalui peristiwa yang menarik. Peristiwa Daud dan Betsheba. 2 Samuel 11 ayat 2 dan 4. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Kita lihat ya. Jadi yang kedua, di contoh yang kedua ini kita lihat pencobaan datang melalui suatu peristiwa yang menarik. Bukan kejadian yang tidak enak, bukan kejadian yang duka cita, tapi pencobaan bagi Daud datang melalui peristiwa yang sangat-sangat menarik. Ya. Dia lihat perempuan mandi, itu pencobaan, dan Daud kalah. Nah ini kalau kita bandingkan dengan Yusuf, ya. Yusuf mengalami satu kejadian mungkin yang mirip-mirip Daud. Kalau Daud ini lihat orang di bawah, jauh loh tempatnya. Dia ambil perempuan itu. Yusuf beda. Yusuf ada di tempat itu, di ruangan yang sama, dan perempuan itu menghendaki dia. Tapi Yusuf buka, waktu ditarik jubahnya dia buka dan dia lari. Ya beda ya, kita lihat. Jadi pencobaan sekali lagi datang ketika kita harus memutuskan mengikut Tuhan atau tidak. Dan kita lihat nih, udah dua yang kita lihat. Pencobaan tidak hanya datang melalui peristiwa buruk, tapi peristiwa yang menarik pun terjadi, pencobaan. Nah, berikutnya kita lihat nih. Pencobaan bisa datang melalui kesombongan atau ingin menonjolkan diri. Ya, kita lihat di sini cerita tentang Ananias dan Safira. Kisah para rasul ya. Jadi ini kita tahu peristiwanya Ananias dan Safira ini, singkat ceritanya mereka mau menyumbangkan ya, uangnya gitu untuk pelayanan. Tapi ketika dia jual tanahnya, jadi nggak semuanya diberikan, tapi sebagian diumpetin, diambil sama mereka begitu. Dan mereka bilang inilah hasilnya begitu. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka dilihat orang, wah ngasih sesuatu yang besar loh, uang besar loh untuk pelayanan begitu. Kesombongan ya, ini ingin menonjolkan diri. Tapi efeknya apa? Efeknya mati, mereka mati. Nah, jadi kalau kita lihat ya,
pencobaan itu bisa datang melalui berbagai hal. Bukan hanya dengan melalui peristiwa buruk, melalui berbagai hal. Intinya ketika kita harus memutuskan mengikut Tuhan atau tidak, itu pencobaan. Nah, kita pernah dengar ya tentang star syndrome. Nah, saya pernah dengar ya satu cerita, saya tidak sebut nama ya. Jadi pernah ada satu kontes nyanyi di Indonesia, ada seseorang yang dulunya itu kurang bagus keadaannya, kemudian dia menang kontes itu. Waktu dia masih di bawah, waktu dia belum apa-apa, keluarganya harmonis. Tapi ketika dia jadi bintang, ya itu dia nggak bisa kuasai dirinya. Akhirnya dia apa? Berhadapan dengan satu keadaan yang sangat menarik kehidupannya, dia tinggal keluarga dan berantakan hidupnya. Yaitu tentang star syndrome. Ada lagi cerita banyak pengusaha-pengusaha, pendeta-pendeta ya, yang pada saat di bawah mereka ikut Tuhan setia, tapi ketika mereka naik posisinya, mereka jabatannya naik, keadaannya membaik, dia mengalami satu pencobaan. Pencobaan ketika mereka harus berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang harus mereka putuskan, mereka ikut Tuhan atau tidak, mereka tidak ikut Tuhan. Mereka jatuh di sana. Oke, kita lanjut. Jadi ayat Alkitab memperingatkan kita tentang pencobaan. Nah, saya bacakan di sini peringatan tentang pencobaan Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi dari Amsal 30 ayat 8-9 ini kita bisa lihat ya bahwa bukan hanya kemiskinan. Kemiskinan dia mencuri. Ya. Pada saat kemiskinan, orang kadang-kadang dihadapkan sama satu keadaan lapar, butuh uang, keluarganya. Dihadapkan sama satu keadaan tuh, mengikut Tuhan, tetap jalan Tuhan atau enggak. Tapi kaya pun seperti itu. Kita lihat di sini. Ketika kaya, menjadi orang yang kaya, kenyang gitu, dia mencemarkan nama Allahnya juga. Dia bilang siapa Tuhan itu. Jadi pada saat dia kaya, dia lupa Tuhan. Dia berhadapan dengan keadaan-keadaan dia harus mengikuti Tuhan atau tidak. Ini tantangannya. Kemudian Lukas 8 ayat 7 dan 14 kita lihat. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri. Ini tentang menabur benih ya. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Maksudnya benih yang masuk ke semak duri. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kita lihat ya, dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, jadi di sini di Lukas 8 ayat 7-14 jelas sekali dikatakan bahwa bukan hanya kekhawatiran yang menghimpit, yang membuat orang tidak bisa dekat dengan Tuhan, yang membuat orang jatuh, tapi juga kekayaan dan kenikmatan hidup. Orang lupa ya, orang pikir hanya keadaan sulit aja, mereka harus memilih ikut Tuhan atau enggak, bertahan imannya, mempertahankan iman atau enggak. Tapi dalam keadaan kaya, dalam keadaan hidup yang sangat nikmat, itu juga tantangan. Banyak kali orang jatuh pada saat mereka hidupnya ini begitu nikmat, begitu kaya. Nah, kemudian Markus 14 ayat 38 kita mengingatkan untuk berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya kesimpulan dari poin 2. Nah, kita lihat ini. Kesimpulan di poin 2 ini, pencobaan datang tidak hanya berupa kejadian buruk, tetapi melalui berbagai hal yang mengharuskan seorang mengambil keputusan. Jadi kejadiannya apapun, mau buruk, mau setengah buruk, mau baik, mau sangat baik, pencobaan ialah ketika dia harus mengambil keputusan mengikut Tuhan atau tidak. Kemudian di akhirnya ini kita lihat yang di tulisan merah ini, pencobaan datang melalui berbagai cara, bahkan melalui kejadian yang menyukakan hati.
Kita udah masuk ke poin kedua, kita akan masuk ke poin ketiga sekarang. Nah, kita lihat ya. Ini poin yang cukup menarik, kita lihat dari mana datangnya pencobaan. Poin ini ya jelas ditulis di situ ya, Tuhan tidak mencobai manusia. Ya, saya bacakan beberapa ayat. Yakobus 1 ayat 13 terjemahan baru. Apabila seseorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak mencobai sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yeremia 29 ayat 11 mendukung ayat yang pertama tadi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi poin ketiga ini disebutkan dengan jelas bahwa pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak mencobai manusia. Kita lihat di Yakobus itu ayatnya ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau bukan dari Tuhan, dari mana datangnya pencobaan? Alkitab kita lihat ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa pencobaan itu berasal dari iblis dan dari diri manusia sendiri. Nah, saya mulai bacakan ini. Di slide berikutnya kita akan lihat pencobaan karena manusianya sendiri, karena ulah manusia. Nah, iblis mencobai manusia supaya meninggalkan Tuhan. Jadi iblis mencobai manusia supaya manusia meninggalkan Tuhan. Kita lihat ini yang pertama ketika iblis mencobai Hawa ya. 2 Korintus 11 ayat 3 cuman baru. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, jadi kita lihat yang pertama iblis mencobai, jelas nih ada contoh-contohnya. Yang pertama Hawa dicobai iblis. Yang kedua kita lihat Yesus pun dicobai oleh iblis. Jadi jelas iblis ini si pencoba. Di Matius 4 ayat 1 dan 3, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita jelas ini ya, dicobai iblis. Jadi iblis yang mencobai. Yang membawa siapa? Roh. Roh Kudus memang bawa ke gurun. Tapi yang mencobai adalah iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, jadi iblis yang mencobai. Yang ketiga kita lihat lagi, iblis mencobai Ayub. Di sini pun kita lihat. Ya. Ayub 1 ayat 6, 8, 9, dan 11 terjemahan baru. Iblis yang mencobai Ayub. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, tetap yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, jadi kita lihat iblis menggodai. Kita lihat banyak ayat Alkitab yang memberikan referensi bahwa iblis mencobai manusia. Nah, ayat berikutnya kita lihat ya, ini percobaan yang dari manusia sendiri. Pencobaan dapat disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Yakobus 1 ayat 14 jelas mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 4 ayat 2a, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ya, ini sebab-sebab pencobaan datang. Mau sesuatu nggak dapat, maksa dapat. Akhirnya apa? Berantem, bertengkar, ya. Keluar dari firman Tuhan, dari yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ajarkan.
Galatia 6 ayat 7 sampai 8, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, jadi keinginan daging, apa yang ditabur oleh daging akan dituai dalam daging juga. Nah, Kejadian 4 ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, jadi kita lihat, pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Yang poin 3 ini. Tuhan tidak mencobai manusia. Pencobaan itu dikatakan berasal dari iblis dan karena ulah manusia sendiri. Nah, di slide berikutnya kita akan belajar satu poin ya, tentang ini ya. Jadi ada ayat-ayat Alkitab yang sepertinya kontradiksi. Nah, ini yang saya akan sama-sama kita baca, kita renungkan ya. Bahwa dikatakan tadi pencobaan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah atau tidak mencobai manusia, tapi berasal dari iblis dan ulah manusia sendiri. Tapi kita lihat ya, di Alkitab ini ada ayat-ayat yang kontradiktif begitu. Allah dikatakan tidak mencobai, tapi di ayat lain kita temukan bahwa ayat-ayat itu mengkonfirmasi bahwa Allah mencobai. Kita lihat kita akan baca di beberapa ayat ini ya. Yakobus 1 ayat 13, terjemahan baru. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, jelas ya. Ini yang biru yang mengkonfirmasi bahwa pencobaan bukan dari Tuhan. Apabila seseorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Ia, Allah sendiri, tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13. Tapi banyak ayat-ayat yang kontradiksi. Kita lihat Keluaran 16 ayat 4, terjemahan baru. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang diperlukan untuk sehari. Supaya mereka kucoba, kunya besar, berarti Tuhan mencobai. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Kemudian kita lihat di Hakim-Hakim 2 ayat 21-22. Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai bangsa Israel. Aku ini Tuhan ya. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak? Ya, kita lihat ya. Jadi dikatakan pencobaan bukan dari Tuhan. Pencobaan itu karena ulah iblis dan ulah manusia. Tapi ada ayat-ayat yang kontradiksi di sini. Nah, kita akan pelajari lebih jauh tentang satu teori. Satu teori. Nah, ini kita baca ya. Saya bacakan. Jadi ada satu teori tentang special case authority. Jadi special case authority ini satu kasus khusus, ya, otoritas terhadap satu kasus yang khusus begitu. Nah, kita akan baca di sini ya. Saya akan baca di sini. Salah satu contoh ini yang kontradiksi juga. Di Alkitab kita lihat ada ayat yang mengatakan jangan membunuh. Tapi di sisi lain Allah pernah mengatakan bunuh, habisi bangsa Amalek. Kita lihat ya. Matius 5 ayat 21 terjemahan baru. Ini yang biru ini yang mengatakan jangan membunuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.
Kemudian kejadian 9:6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya dan gambarnya sendiri. Nah, ini yang biru ini mengatakan, ya Tuhan mengatakan bahwa jangan membunuh. Di 10 hukum Tuhan, ya, 10 hukum Tuhan dari Musa yang diberikan kepada Musa, itu ada ya, jangan membunuh. Salah satunya itu jangan membunuh. Yang ke-6, salah. Jelas Tuhan perintahkan jangan membunuh. Tapi kita lihat, ada beberapa ayat yang sangat kontradiksi. 1 Samuel 15 ayat 3. Ini ketika perang melawan Amalek. Jadi pergilah sekarang, Tuhan bilang nih, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kita lihat ya, sadis ya. Jadi bahkan anak-anak sampai yang menyusui, yang nggak bisa melawan, bunuh, tumpas habis semuanya. Sampai lembu, domba, unta maupun keledai, habisi semuanya. Nah, demikian juga pencobaan. Jadi pencobaan ini kita lihat ada hal-hal yang sepertinya kontradiksi. Nah, kita lihat nih, apa yang dimaksud dengan teori special case authority ini. Jadi teori ini bicara tentang begini ya. Otoritas atau kewenangan Tuhan untuk bertindak di luar hukum yang telah ditetapkannya untuk tujuan khusus dan tertentu. Ya, jadi jelas ya. Jadi special case authority ini otoritas atau kewenangan Tuhan untuk bertindak di luar hukum yang telah ditetapkannya untuk tujuan khusus dan tertentu. Jadi ada yang sifatnya umum, firman Tuhan itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum itu punya manusia, wilayah manusia. Untuk yang khusus, ini masuk ke special case authority. Jadi Tuhan bertindak di luar hukum yang telah ditetapkannya. Jadi contoh kalau kita lihat tadi tentang pencobaannya. Jadi secara umum yang berlaku, Tuhan tidak mencobai manusia. Tapi untuk case tertentu, untuk tujuan tertentu, untuk tujuan khusus, dia mencobai manusia. Mengerti ya? Jadi harapan saya Bapak Ibu mengerti tentang ini. Nah, ada beberapa contoh tentang special case authority ini. Kita lihat di beberapa ayat berikut. Contoh special case authority. Nah, kita lihat ini ya, Yosua 10 ayat 12 sampai 13. Ini contoh ketika Tuhan memperlihatkan otoritasnya, menggunakan otoritasnya. Matahari dan bulan berhenti. Secara umum matahari dan bulan tidak bisa berhenti. Dia mutar terus, berotasi. Tapi special case authority, Tuhan menggunakan otoritasnya, matahari dan bulan berhenti. Yosua 10, 12 sampai 13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Kita lihat. Ini contoh dari special case authority. Yang kedua, Lukas 9 ayat 16 sampai 17. Ketika 5 roti dan 2 ikan menjadi ribuan roti dan ribuan ikan untuk makan 5.000 orang, hanya kepala keluarganya, belum termasuk istri dan anak-anak.
Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Lukas 9, 16, 17, ia menengadah ke langit, ya Tuhan Yesus, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-murid, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti dan yang sisa sebanyak 12 bakul. Kita tahu peristiwa ini ya, 5 roti dan 2 ikan, kemudian Tuhan Yesus suruh kasih makan 5.000 orang, belum termasuk keluarganya, laki-laki aja itu. Melalui 5 roti dan 2 ikan ini, menjadi ribuan roti dan ribuan ikan. Ini special case, nggak mungkin terjadi untuk kasus-kasus yang umum. Nah, kemudian kita lihat lagi di Lukas 1 ayat 31, 34 sampai 35, ketika terjadi satu tindakan Tuhan menggunakan otoritasnya ya, dalam kasus-kasus tertentu. Maria mengandung dan melahirkan anak tanpa benih laki-laki. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Ya, jadi kita lihat tentang special case authority ini. Jadi pencobaan itu secara prinsip, secara umum bukan dari Tuhan. Dan kita ada di situ. Pencobaan bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan punya otoritas untuk kasus-kasus tertentu. Di mana dia menggunakan otoritasnya untuk kasus tertentu, untuk hal-hal tertentu, seperti Israel. Suatu bangsa yang besar yang akan jadi contoh, yang akan jadi cikal bakal dari kelahiran Yesus. Dicobai oleh Tuhan. Special case authority. Ini wilayahnya Tuhan. Jadi wilayah kita, wilayah yang umum. Jadi kita mengerti sekarang, firman Tuhan itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya special case. Dan kita main di ranah yang sifatnya umum. Nah, ini saya akan bacakan satu ayat yang menutup tentang poin ini ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini kesimpulan ya. Jadi 3 poin yang kita belajar tadi tentang pencobaan, saya simpulkan ini. Yang pertama, pencobaan adalah ujian untuk membuktikan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi setiap peristiwa yang mengharuskan kita mengambil keputusan ikut Tuhan atau tidak, itu pencobaan. Yang kedua, pencobaan dapat datang melalui berbagai hal, tidak hanya peristiwa buruk. Ya, banyak kita terpaku dan menjadi kita lemah ketika kita dalam satu keadaan buruk, kita pikir itu pencobaan. Tapi ketika ada berkat yang luar biasa, kita lengah. Kita pikir itu sesuatu yang luar biasa, bukan pencobaan, tapi disitulah keadaan kita menikmati hidup, kenikmatan hidup yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Kadang-kadang kita menghadapi satu keadaan, ikut Tuhan atau tidak, tapi kita lengah, kita tidak ikut Tuhan. Nah, poin yang ketiga, pencobaan bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari iblis dan karena ulah manusia. Nah, itu poin ya, kesimpulan tentang pencobaan. Nah, kita akan masuk ke poin berikutnya tentang kejadian buruk. Nah, ini tentang pengertian kejadian buruk. Saya bacakan ya. Jadi secara umum, kejadian buruk adalah peristiwa alami yang terjadi secara natural, tanpa rekayasa, atau karena keteledoran manusia yang mengakibatkan kerugian, baik kerugian materi, fisik, sampai kehilangan nyawa.
Nah, kita lihat contoh-contohnya ya. Markus 4 ayat 37 terjemahan baru. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, ini cerita tentang Yesus, bahkan Yesus ya dan murid-muridnya ketika dia nyebrang ya, terjadi badai yang luar biasa. Kita tuh ceritanya ketika Yesus menghardik badai itu. Ya. Ini kejadian alami, ya, kejadian buruk tapi alami, natural. Kemudian Yohanes 11 ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ya, jadi ini tentang, sorry sebentar. Ini tentang kematian. Jadi kematian itu peristiwa seperti apa sih? Apakah peristiwa yang disetting? No, kematian peristiwa yang alami, yang natural memang terjadi. Kemudian kita lihat lagi ada penyakit yang memang natural terjadi. Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Jadi perempuan ini 12 tahun mengalami pendarahan, dikatakan di sini nggak ada tulisan di sini bahwa dia diganggu oleh kuasa kegelapan, ada masalah tertentu enggak. Tapi memang alami terjadi. Keadaan ini alami terjadi tanpa rekayasa. Nah, kemudian ada juga yang secara khusus, kejadian buruk yang secara khusus, bukan secara umum, secara khusus ini, kejadian buruk dapat terjadi karena disebabkan rekayasa manusia ataupun kuasa kegelapan. Kita lihat di sini Lukas 9:39 ketika roh, ya, ada roh yang membuat seseorang seperti sakit ayan begitu. Ya ketika roh itu masuk, dia mengguncang-guncangkan orang itu, ya. Jadi bisa terjadi. Jadi pengertian kejadian buruk, ini kejadian buruk. Ya, kejadian buruk itu secara umum peristiwa alami yang terjadi secara natural. Itu kejadian buruk. Secara umum. Secara khusus bisa disetting. Ada manusia atau roh jahat yang men-setting kejadian buruk terjadi. Nah, kita mau lihat berikutnya. Banyak kejadian buruk dialami orang-orang Kristen. Ya, kita lihat di sini ya, beberapa contoh. Nah, saya mau cerita beberapa contoh di sini. Tadi saya izin ya, tadi sebenarnya saya mau izin sama seseorang, saya coba telepon ke namanya Christine, saya coba telepon cuman nggak bisa tersambung, saya mau izin sama dia. Tapi saya pikir dia mengizinkan lah ya untuk diceritakan kisahnya. Ini saya mau kasih gambaran tentang peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi dan dialami orang-orang Kristen. Nah, suatu ketika Christine ini mengalami satu kejadian yang sangat-sangat traumatik. Christine ini anak pertama dari 3 saudara. Jadi Christine punya adik 2, mama papa. Suatu ketika Christine ini sama orang tuanya keundangan, ya, keundangan pernikahan. Selesai undangan pernikahan, mereka mau kembali. Christine pulang sama kawannya naik motor. Mama, papa, dan 2 adiknya naik mobil yang sama. Terjadi kecelakaan, ketabrak kereta api, dan meninggal. 4-empatnya meninggal. Mama, papa, dan 2 adiknya meninggal. Ini kejadian yang sangat traumatik terjadi. Kita lihat orang Kristen terjadi mengalami satu kejadian yang sangat-sangat traumatik. Kejadian lain, saya kasih contoh beberapa yang kejadian buruk sampai orang meninggal, karena apa? Itu yang menurut orang terburuk. Nah, suatu ketika ada satu kejadian di gereja kami, ada seorang gadis usia 17 tahun, di hari ulang tahun yang ke-17, udah pesan tempat, jam sekian mau ada pesta sama teman-temannya. Beberapa jam sebelumnya, gadis ini mempersiapkan diri. Ketika dia mandi, showernya listrik ya, itu korslet sampai kesetrum. Dan dia meninggal di hari ulang tahun pada saat persiapan menuju ke tempat perayaan ulang tahun. Lalu, yang ketiga, ini cerita seorang pemuda usia 21-22 tahun kira-kira. Ketika dia paginya dia di wisuda S1, sorenya dia kecelakaan dan dia meninggal.
Kita lihat kejadian-kejadian buruk terjadi. Ini orang Kristen semua. Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa kejadian-kejadian buruk terjadi pada kekristen, pada orang-orang Kristen? Nah, kita lihat jawabannya. Alkitab menjawab seperti ini. Jadi saat ini jawaban dari kenapa kejadian-kejadian buruk dialami oleh orang-orang, bahkan orang-orang Kristen. Yang katanya Tuhan Yesus menjagai kita, yang kita berharap jadi Kristen itu dijagai Tuhan, dicukupi, tapi kita mengalami hal-hal buruk. Sebabnya ini. Jadi saat ini kita hidup di dunia ini, di dunia yang tidak Tuhan rencanakan. Di dunia ini semua hal buruk terjadi, ada sakit penyakit, ada kematian, ada kebangkrutan, ada bencana alam, ada peperangan, ada kelaparan, ada penganiayaan, ada ketidakadilan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah rencanakan kita hidup di dunia yang kita tinggali saat ini. Nah, kita lihat ini konsep Tuhan terhadap manusia. Jadi kalau Tuhan tidak siapkan kita atau tidak rencanakan kita hidup di dunia ini, seperti apa konsepnya? Nah, kita akan baca sama-sama. Saya akan bacakan ya. Jadi ini konsep Tuhan terhadap manusia dan hidup manusia dan dunia ini. Saat penciptaan, Tuhan hanya menciptakan sebuah dunia yang sempurna, tempat manusia memelihara dan menjaganya. Ya, jadi konsepnya Tuhan ketika menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah, Tuhan menciptakan satu dunia tempat manusia tinggal. Dunia yang sempurna. Kita lihat di Kejadian 1:31 terjemahan baru, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi di hari ke-6 ketika Tuhan sudah menciptakan seluruh ciptaannya, hari pertama jadi, kedua jadi, ketiga jadi, keempat jadi, kelima jadi, ke-6 jadi. Pada saat hari ke-6 selesai, Tuhan lihat dan dia bilang begitu. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkannya di Taman Eden, dunia yang dirancang Tuhan adalah dunia yang sangat sempurna. Dunia itu dunia yang tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, bahkan manusia mau makan tinggal makan, tidak ada bencana alam di sana, semua sangat baik, mendukung. Itu dunia yang Tuhan rencanakan. Dunia yang Tuhan konsep. Nggak ada dunia yang lain. Hanya itu. Itu dunia yang Tuhan bikin buat manusia. Kemudian berikutnya kita lihat. Manusia jatuh dalam dosa. Dikutuk, diusir keluar dari Taman Eden, dan mendiami dunia yang terkutuk yang kita tinggalin sekarang. Ya, Kejadian 3 ayat 23 kita lihat. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, dia itu Adam dan Hawa, supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ya, jadi manusia jatuh dalam dosa, dikutuk, dunia juga terkutuk, dan diusir keluar dari Taman Eden untuk menempati dunia yang sekarang kita tinggali, dunia yang terkutuk. Jadi dunia yang sekarang kita tinggal ini adalah dunia yang terkutuk, dunia yang dikutuk. Makanya semua hal yang tidak baik, semua hal yang buruk terjadi. Jadi Bapak Ibu, dan saya pun belajar pada malam hari ini, kenapa kejadian-kejadian buruk terjadi. Bahkan dialami juga oleh anak-anak Tuhan. Karena kita tinggal sekarang ini di dunia yang tidak pernah Tuhan konsep. Tuhan tidak pernah konsep kita tinggal di dunia ini. Dia konsep kita tinggal di dunia yang sempurna yang pertama. Kita tinggal di dunia ini karena apa? Karena kita diusir, karena karena Adam dan Hawa diusir dan keluar dari Taman Eden, mendiami dunia yang terkutuk sekarang ini. Jadi kita ngerti ya, kita tinggal di dunia yang terkutuk. Dan di dunia terkutuk ini kita tidak tinggal selama-lamanya. Karena lihat poin yang ketiga nih. Tuhan telah menyiapkan keselamatan dalam Kristus dan mengembalikan manusia pada dunia yang sempurna. Seperti dunia yang Tuhan konsep pada awal penciptaan. Jadi Tuhan sudah siapkan nanti. Satu dunia yang sama. Duplikasi sama yang pertama. Yang Tuhan ciptakan pertama yang sempurna.
Kita lihat di Wahyu 21 ayat 2 sampai 4 terjemahan baru. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka. Kita lihat, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, jadi jelas ya, kita mengerti saat ini kenapa di dunia ini ada peperangan, pohon akan mati suatu ketika, sesuatu jadi busuk, ada ketidakadilan, ada kematian, ada sakit penyakit, ada berbagai hal yang buruk. Karena kita tinggal di dunia yang tidak pernah Tuhan rancangkan, yang tidak pernah Tuhan rencanakan. Dunia yang terkutuk. Dunia yang Tuhan bikin buat kita adalah dunia yang sempurna, yang pertama, seperti yang awal Tuhan bikin di penciptaan. Dan Tuhan sudah siapkan satu dunia yang baru, yang sama persis seperti dunia yang pertama kita dibuat oleh Tuhan untuk kita. Ya, itu untuk malam hari ini. Nah, terakhir saya akan bacakan satu ayat nasihat untuk tidak mencintai dunia ini, 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17 terjemahan baru. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, itu aja Bu Aling yang saya sudah siapkan dan bagikan pada malam hari ini. Ya, terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu, dan saya serahkan kembali ke Bu Aling. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Joseph untuk pemaparan materinya malam ini ya Pak. Sangat luar biasa. Memberikan kita satu pemahaman tentang pencobaan dan kejadian buruk menurut Alkitabiah ya Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Sebentar. Ya, baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik, untuk besok hari Jumat 18 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus, diambil dari Nat Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-8 ya Bapak Ibu, dengan tema membangun kesatuan umat yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, hari Jumat di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, kita juga akan belajar seperti biasa materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7 ya Bapak Ibu, dan ini sudah masuk sesi yang ke-10 dengan tema analis perintah jangan membuat patung, yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini, Bapak Ibu dapat ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel YouTube kami, channel Cahaya Firman, harap subscribe ya Bapak Ibu channel YouTube kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai ini, lalu program dari Renungan Pagi Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan,
yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya. Tapi terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, harap resen terlebih dahulu ya, sehingga mic-nya akan dibuka oleh operator kami. Baik, wah luar biasa Pak pelajaran malam ini ya Pak Yosef. Saya melihat bahwa pencobaan-pencobaan itu ternyata bukan diartikan dalam hal-hal yang buruk aja ya Pak, tetapi pencobaan itu juga bisa sesuatu yang terlihat menarik atau sesuatu yang terlihat menggiurkan ya Pak. Nah, itu sebenarnya itu juga sudah masuk di dalam pencobaan. Nah, ya memang benar sih Pak. Kalau pencobaan yang menarik seperti ini orang rata-rata bilangnya itu berkat ya Pak. Seperti kenaikan jabatan atau apa, tetapi dengan embel-embel di belakangnya Pak. Misalnya kamu harus menyangkal Tuhanmu, pindah agama atau gitu kan ada ya Pak seperti itu ya. Nah, ini yang bahaya ini pencobaan-pencobaan seperti ini. Dan juga pencobaan-pencobaan yang tadi dibilang adalah kejadian yang buruk ya Pak, pencobaan seperti kematian, lalu kecelakaan atau apa. Nah, yang saya mau tanyakan ini Pak, bagaimana dengan pencobaan? Kan tadi pencobaan itu kan ada yang datangnya dari iblis dan dari keinginan manusia, ya Pak ya. Nah, sekarang yang saya mau tanya Pak, kalau pencobaan yang disebabkan oleh ulah orang lain itu bagaimana Pak Joseph? Ya, jadi seseorang itu mengalami pencobaan, pencobaan penderitaan gitu akibat ulah dari keinginan manusia lain gitu Pak. Nah ini bagaimana Pak kalau kasus seperti ini? Ya silakan Pak Joseph. Ya, jadi intinya pencobaan itu kan ketika kita dihadapkan atau seseorang dihadapkan sama satu keadaan di mana dia harus memutuskan tuh, mengikuti jalan Tuhan atau tidak. Nah, yang bisa kita lihat di sini yang tadi Bu Aling tanya ya, cobaan yang disebabkan bukan oleh Ulah orang itu sendiri diri Pak. sendiri, Ya, bukan oleh ya, iblis tapi itu ya, tapi oleh iya, orang lain. tapi oleh orang lain. Nah, kita Iya. bisa lihat dari kasusnya Ayub nih. Ayub ini kan dicobai iblis. Kemudian istrinya, ibu mungkin ingat ya, istrinya bilang apa? Udah kamu Kutuki Tuhanmu ya. kutuki aja Tuhanmu dan matilah, dibilang begitu kan. Nah, tapi Ayub bilang apa? Dia enggak, dia pilih tuh. Waktu istrinya bilang seperti itu, dia dihadapkan sama satu keadaan harus memilih kan. Dia ikuti istrinya atau enggak. Dan dia tetap ikuti jalan Tuhan. Dia bilang apa? Kamu seperti perempuan gila. Masa mau dapat yang baik saja dari Tuhan, tapi tidak mau menerima hal seperti ini. Jadi dalam hal ini dikatakan Ayub tidak bersalah. Ya, kita lihat seperti itu. Jadi kalau saya lihat pencobaan itu intinya itu mau bentuknya apapun, mau dari siapapun, ketika seseorang berhadapan dengan satu situasi dia harus memutuskan ikut Tuhan atau tidak, itu pencobaan. Seperti itu Bu Ali. Nah, Pak, apakah pencobaan jenis seperti itu datangnya dari iblis itu, Pak? Yang jenis seperti yang tadi saya bilang, Pak. Jadi orang ini mengalami pencobaan, tapi disebabkan bukan oleh keinginan dia, tetapi oleh keinginan orang lain. Apa itu Kak pencobaan yang disebut datangnya dari iblis? Kak, Pak itu? Tergantung kasus ya Bu ya, karena saya lihat kan banyak juga percobaan-percobaan ini yang contoh Bu ya, contoh seseorang mau naik pangkat tapi ada iming-iming harus ikut login lah ke satu agama tertentu misalnya seperti itu. Itu kan cobaan juga ya. Cobaan yang saya lihat bukan dari iblis tapi memang tawaran dari dunia. Nah, dia harus memutuskan tuh dia mau ikut atau enggak, atau mau tetap bertahan. Walaupun pangkat itu dia nggak naik tapi dia tetap bertahan seperti itu. Jadi belum tentu dari iblis.
Hmm. Nah, bagaimana Pak dengan kasus yang saya pernah ya Pak mendengar eh, ini sebenarnya terjadi dari lingkungan saya gitu Pak. Jadi eh, anaknya ini mengalami apa namanya pencobaan, tapi bukan disebabkan oleh ulahnya gitu, tapi dia terkena apa ya tipu gitu Pak oleh temennya, sehingga dia masuk ke dalam penjara. Jadi temannya ini memakai apa nama dia, identitas dia untuk membuka tabungan, dibilangnya apa bekerja sama ya Pak, maksudnya mau usaha kerja sama, tetapi Ya, ternyata disalahgunakan gitu, apa namanya rekening tabungan teman-teman anak saya ini untuk tindakan kejahatan, sehingga anaknya ini lalu terkena kasus pidana. Masuk dalam penjara. Nah, ini bagaimana Pak? Pencobaan seperti ini masuknya bagaimana Pak? Ah ya, silakan Pak Joseph. iya. Jadi tadi kan dikatakan pencobaan itu karena bisa jadi karena kecerobohan manusia ya. Ya kalau saya lihat ini kan karena Ya, kecerobohan, pencobaan. kecerobohan manusia. Ya jadi Hmm, memang karena kecerobohan dia masuk ke dalam pencobaan, ke dalam masalah begitu kan. Jadi ketika hmm, mau melakukan sesuatu, ada satu tawaran tertentu mungkin dengan iming-iming, kan kita harus berpikir ya. Jadi dari sisi hmm, risikonya seperti apa. Ya karena kecerobohan saya lihat. Oh seperti hmm. itu. Oh, masuknya jadi dari karena kebodohan berarti termasuk kebodohannya juga ya Pak ya. Ceroboh, ceroboh Cerobohan lah dia Bu. ceroboh ya. Iya, jadi dia sehingga ikut masuk ke dalam pencobaan. Baik Pak Joseph, nah sekarang saya mau tanya lagi yang tentang kejadian buruk yang disebabkan rekayasa manusia ataupun kuasa kegelapan. Ya. Contohnya seperti apa Pak dalam pengaplikasian di zaman sekarang ini? Peristiwa seperti itu. Yang disebabkan oleh Rekayasa manusia ataupun kuasa kegelapan. Ini yang masuknya dalam apa kejadian buruk Pak tadi iya, di. bisa aja, Bu. Jadi kejadian buruk itu bisa disebabkan juga oleh rekayasa manusia ya. Jadi Mm-mm, eh, yang paling gampang itu contohnya kayak perang. mm-mm, Perang itu kan kejadian buruk buat bukan hanya satu orang, satu bangsa kan. Ya kita mm-mm, melihat kayak di apa namanya di apa dua perang yang sekarang lagi terjadi ini ya di daerah Arab sama di Eropa tuh. Itu kan saya lihat karena ulah manusia kan, setting dari manusia begitu. Nah, itu mm-mm, kejadian buruk yang terjadi bukan hanya bagi satu dua orang, bagi jutaan orang. Ekonomi hancur, keluarga berantakan. Itu karena apa? Karena mungkin ya saya nggak tahu masalah utamanya apa, tapi intinya kejadian ini terjadi karena apa? Karena setting manusia. Seperti itu, Wali. mm. Untuk tujuan Lalu Pak, tertentu begitu ya. lalu tadi kan Bapak kan ada mengatakan bahwa kejadian buruk bisa atau pencobaan bisa terjadi karena memang dunia ini kan eh, bukan apa dunia yang Tuhan rencanakan ya Pak bagi manusia. Ya, Nah, lalu bagaimana Pak dengan anak-anak Tuhan yang mengalami kejadian buruk ini? Misalnya seperti kayak tadi kan Bapak ada kasih perumpamaan yang anak Tuhan itu yang meninggal karena ketabrak ya kan Pak oleh kereta atau apa. Nah, ini bagaimana Pak? Apa dalam kita menyikapinya untuk keadaan dunia ini apa yang seperti ini? Gitu. Bagaimana kita menghadapi kejadian-kejadian buruk atau pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita ini, Pak? Gitu. Untuk menghadapinya bagaimana? Karena kan tadi kan Bapak ada mengatakan bahwa apa namanya, kok anak Tuhan tidak dilindungi gitu ya kan, Pak? Tidak apa diproteksi oleh Tuhan. Nah, ini bagaimana Pak Joseph? Jadi kita menghadapinya bagaimana? Iya, dengan iman kita ini. Ya silakan Pak Joseph. ya. Jadi sebenarnya ada satu eh, materi lagi nih Bu untuk lanjutan dari kejadian buruk ini. Tapi memang waktu nggak Hmm. keburu ya. Jadi saya kebetulan Ibu Aling nanya di sini. Ya. Jadi prinsipnya gini Bu. Prinsipnya di dunia ini nggak usah berpikir ya bahwa kalau ada satu kejadian buruk ada ayatnya nih. Saya lupa jadi apa ya. Intinya jangan
berpikir kalau ada satu kejadian yang buruk tuh ada sesuatu yang luar biasa terjadi seperti itu. Karena memang di dunia ini yang terburuk dari yang terburuk bisa terjadi karena ini tempatnya di sini begitu. Hmm. Nah, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk dua hal, untuk dua poin, dua hal. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu kan diusir dari Taman Eden, masuk ke dunia yang tidak Tuhan rencanakan. Tapi di saat yang sama, Tuhan rencanakan manusia atau Tuhan sudah setting satu dunia yang baru. Dunia yang sempurna. Tadi dikatakan Yerusalem baru. Nah, sekarang bicara tentang Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan datang ke dunia ini untuk dua poin, dua hal. Yang pertama, yang utama, Tuhan datang untuk maksud penyelamatan. Maksud penyelamatan ini ayatnya jelas ya. Tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau tidak melalui tidak ada seorang pun masuk ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Dikatakan seperti itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas Tuhan Yesus datang ke dunia ini pertama kali untuk apa? Untuk maksud penyelamatan. Orang-orang yang ada di dunia ini istilahnya orang-orang yang jatuh. Jadi kalau ada jembatan begini dua, ini dunia yang sempurna yang pertama. Orang yang sekarang ini ada di bawah di sini. Nah, ada dunia baru lagi di sini. Jadi intinya Tuhan Yesus datang ke dunia ini yang pertama untuk maksud penyelamatan. Orang-orang yang ada di dunia ini diinjili, percaya Yesus supaya dia bisa selamat berada di dunia yang baru yang Tuhan sudah setting. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua Tuhan datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mendampingi. Tuhan Yesus tahu bahwa di dunia ini kehidupan begitu berat, begitu susah. Tempatnya ketidakadilan, tempatnya Kejahatannya, kematian, kejahatan begitu. Dia katakan begitu juga. Jadi marilah datang padaku kau yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Jadi selalu ada dua pilihan dan Tuhan yang tentukan. Contoh, seseorang sakit. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan saya masih mau hidup. Dua pilihannya. Yang pertama, kalau Tuhan kasih kesempatan hidup, maka apa? Yang berlaku apa? Marilah datang padaku kau yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan berikan kesempatan hidup di dunia ini. Tapi Tuhan bisa pilih juga. Yang terbaik sebenarnya apa sih? Cukuplah di dunia ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan kasih tahu cukup di dunia ini. Selesai meninggal dan dia masuk ke rumah Bapa. Itu pilihan juga kan. Tuhan yang pilih. Jadi intinya apa kita memang ngomongnya gampang. Pada saat kita mengalami sulit ya. Tapi itu intinya. Setiap orang yang datang kepada Tuhan punya dua jawaban tuh. Apakah memang masih ada kesempatan hidup di dunia ini atau tidak kalau sakit seperti itu. Ya jadi tidak usah heran kepada hal-hal buruk yang terjadi karena di sini tempatnya. Dan Tuhan punya pilihan. Tuhan punya pilihan itu. Dua poin itu. Dia kasih kesempatan hidup yang kedua atau memang Tuhan izinkan bawa untuk ke tempat yang abadi bersama dengan Tuhan seperti itu. Ya, jadi cara Luar pandangnya biasa, seperti itu. Pak. Berarti dari pemaparan Bapak malam ini jelas mengajarkan kepada kita jangan takut ya, Pak. Iya, jangan takut. Apapun yang kita alami, misalnya sakit, penyakit, lalu kematian, kecelakaan atau apa, pada akhir dari hidup kita adalah kita sudah disediakan suatu dunia yang baru ya Pak oleh Tuhan Yesus ya. Bagi mereka Ya, yang percaya menerima Dia sebagai juru selamat. Itu yang harus selalu kita pegang ya Pak. Nah, yang ya. kita Jadi imani jangan apapun hasilnya tetap dalam tangan Tuhan, dalam lindungan Tuhan seperti ya, itu. iya. Misalnya harus kejadian yang buruk sekalipun kematian, tetapi kita setelah kematian ada kehidupan yang kekal ya Pak yang kita dapatkan ya Ya, dari Tuhan kita. Wah, luar biasa sekali. Dan juga saya menangkap bahwa jika kita menghadapi pencobaan di dalam hidup kita baik yang baik atau buruk, kita harus bisa memilih yang benar ya Kak Joseph ya. Ketika ya, kita menghadapi itu, apakah kita mau memilih mengikuti ajaran kebenaran firman dan kehendak Tuhan atau sebaliknya. Wah, luar biasa Pak Joseph, sangat memberkati ya. pembelajaran malam
ini bagi kami semua ya Pak. Terima kasih untuk pelayanannya yang luar biasa. Dan tanpa terasa kita sudah belajar selama 1,5 jam. Dan pelajaran malam ini semoga sangat memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita bisa tutup Pak Joseph untuk pemaparan materi malam ini. Lalu Bapak bisa closing statement dan pimpin doa berkat bagi kami semua. Silakan Pak Joseph. Baik. Jadi intinya saya bacakan aja sebagai closing statement nih, ayat terakhir tadi ya, 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Ini adalah firman Tuhan untuk kita semua, di mana Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mencintai dunia. Ya, jadi inilah yang menjadi ayat penutup kita pada malam hari ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Oke, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan sertai kami, dan apa yang sudah dibagikan pada malam hari ini Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami tahu tentang arti pencobaan, dan kami tahu tentang arti peristiwa buruk Tuhan. Dan kami semakin mengasihi Tuhan karena apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dimanapun berada, dan kami percaya setiap langkah kami memuliakan nama Tuhan. Orang melihat kami dan orang memuliakan Tuhan karena apa yang telah kami perbuat dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan kehidupan Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, baik, terima kasih Pak Joseph untuk pelayanannya yang sangat memberkati kami semua. Semoga pelayanan Pak Joseph selalu diberkati Tuhan, lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan Pak Joseph selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, ini sekian ya pembelajaran kelas kita saat ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kelas ini akan tetap ada Bapak Ibu di minggu depan di hari yang sama, hari Kamis di pukul yang sama, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat, dengan tema-tema yang menarik lainnya. Dan juga masih ada kelas-kelas pembelajaran selama seminggu penuh ya Bapak Ibu di Sema Adonai, dimulai pada malam hari. Dan juga besok pagi ada renungan pagi Sema Adonai. Jadi Bapak Ibu tetap stay bersama kami ya untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.